Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di acara Bari Basa. Nah, sahabat budaya, di pagi hari ini tentunya Bang Rian nanti mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di kabar pagi obrolan santai atau biasa disingkat Bari Basa. Nah, sahabat budaya, di pagi hari ini bagaimana kabar semua? Sehat-sehat Jiki? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat. Mungkin sudah ada di lokasi kantornya atau di tempat tujuan, ya tentunya sambil menikmati RRI Pro 4 R Makassar di acara Bari Basa, sahabat budaya. Nah, sebelum itu Bang Rian mau dulu sapa-sapa untuk sebagian pendengar Pro 4 R Makassar yang ada di mana-mana saja, sahabat budaya. Yang pertama ada Bunda Sofi, ada Bunda Haji, ada Bunda Cida, ada Indah, Deng Baji, ada Hamsa, ada juga Pak Marsuki, ada Ibu Andika Risma, ada Pak Sul dan Bu Hawania, ada juga di Pare-Pare Pak Iwan dan Bang One, ada Kak Tantri, ada Wahyu di Goa, selain itu juga ada Deng Lukmu, ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, ada Pak Baha, ada Bu Ramla, ada Perde Mangka, Ismail, Opo Amran, Bang Jono, Pak Wahyu, dan semua pendengar RRI yang tak dapat kami sebut satu persatu, sahabat budaya. Tentunya kami tunggu partisipasi tak semuanya nantinya di line telepon kami. Sebelum itu tentunya kami akan menghadirkan dulu di awal perjumpaan kita, ya tentunya ada lagu-lagu. Nanti Bang Rian akan kembali lagi sembari menyampaikan topik apa yang kita akan sampaikan nantinya, sahabat budaya. Nah, nantinya Bang Rian akan buka dua line telepon biasa maupun telepon WA. Silakan nanti masuki. Mau komentar juga dibacakan komentar di live Facebook kami, di YouTube, di aplikasi digital, nanti kami akan bacakan juga, sahabat budaya. Nah, kita dengarkan dulu lagu, ada Elo Andetia Eko dari Jay Raja dan Ana Dara Palsu. Jangan kemana-mana, sahabat. Tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar.
Resotaji antuna cini tawa naki iling nia anggata iring kala sata anerilino. Resotaji antuna cini tawa naki iling nia anggata naimi tahu ta simpu naimi tahu ta toko erogi sangka sangtin roaji nagauka aituna eropingan renate areso. Antuna cini tawa naki iling nia anggata naimi tahu ta simpu naimi tahu ta toko erogi sangka sangintin roaji nagauka aituna eropingan renate areso. Papasan dai tunduk ia minne papasan tu barani papasan tu panrita papasan karain ni lontara rilekot tala sileo angin memiri mata masa ricera eja ni roko ripasabe curak laba pasang uru-uruna teai mangkasara punna bokona loko silika jitojeng allai matea punna tena takamana maka ruana akbulo si batam paki antu reso tamat tapu manampaniat tekne nama sungguh pusakan maka taluna punna sallan sumbalan sarenu anakku ukrangi inroi rompin tujum palunnu solanna nasingar talasaknu apa enteng kamurat nia burak nena pasolena mutta mangkasana maka apana ammu ko membara nunijo yottuma parenta dia talo ko sifat juk kanjiloi juku kanjiloa anjorapang manna anakna nasappaso bangku
Ammu kuam membara nuni jojo tumaparenta ia lalo pilei asipa anronjangan alerapa napakahapak kak nina punanya balangkoa narimpu anakna naluakan rebatu ritotona punanya jangan marahin tamangan. Tanah di Kalimantan Makar sawesani Pasi pulung waselek reso-resoku pakelau mendek makutan. Nyawaku ritari maidutaku ri anadara bunga cening wanuai ri anadara bunga cening wanuai.
Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk mendapatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Malibiriko, masih bersama kami di acara Bari Basa di pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan lagi informasinya sahabat budaya. Nah, topiknya kali ini yaitu, sebelumnya Bang Ria bacakan dulu beritanya dulu supaya ada clue-cluenya gitu sahabat budaya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebut 97.000 anggota TNI Polri terlibat judi online. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Koga dalam dialog di salah satu TV nasional sahabat budaya. Selain TNI Polri, Natsir menuturkan pemain judi online juga ditemukan pada 1,9 juta pegawai swasta. Lalu ada juga pengusaha, pedagang, ibu rumah tangga, buruh, akuntan, wartawan, nelayan, petani, seniman, pensiunan, dokter hingga pejabat negara sahabat budaya. Di samping itu juga ditemukan juga anak usia di bawah 11 tahun yang teridentifikasi bermain judi online sebanyak 1.162 orang sahabat budaya. Nah, topiknya kali ini sahabat budaya, ketika pejabat negara atau oknum petugas terlibat judi online, baik pengguna maupun bandar, baiknya diberi sanksi apa sahabat budaya? Menurut tak bagaimana sahabat budaya? Silakan kami undang di 0811400950, baik juga di line telepon kami di 0811400950 di telepon biasa, telepon WA. Silakan sahabat budaya, saya tunggu partisipasi Anda sahabat budaya. Nah, kita bacakan lagi informasi awalnya lagi. Kemkodigi Mutia Hafid diminta mereformasi Kementerian Komdigi terkait dengan adanya pegawai yang terlibat mengamankan situs judi online. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Dev Akbarsha Fikarno Laksono meminta Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid agar mereformasi kementerian. Hal ini terkait dengan 11 pegawai Komdigi yang mengamankan situs judi online agar tak diblokir dan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Dia menyebut ia mengapresiasi kinerja pemerintah karena telah membongkar adanya kong kali kong yang ternyata melibatkan sejumlah personil di Kementerian Komdigi itu sendiri sahabat budaya. Nah, berdasarkan data dari PPATK sendiri bahwa memang terdapat 97.000 anggota TNI Polri terlibat judi online dan juga ada 1, juta orang bermain judi online juga, baik itu pegawai swasta, ada pejabat negara, ada dokter, ada pensiunan, ada peseniman, nelayan, petani, wartawan, angkutan, buruh, rumah tangga dan lainnya. Nah, menurut sahabat budaya, bagaimana ini? Khusus untuk oknum
dan pejabat negara baiknya diberi sanksi bagaimana menurut sahabat budaya terkait dengan judi online ini kan cukup marak terjadi di mana-mana, dan ini juga menyebabkan terjadinya masalah, baik itu masalah dalam lingkup atau skup dalam rumah tangga, baik itu maupun kinerja di perusahaan, bahkan di tempat-tempat ini dapat mengganggu keseimbangan. Nah, apalagi di rumah tangga ketika mungkin suami atau istri melakukan judi online, tentu kan akan mengganggu perekonomian keluarga, akan menghambat keberlangsungan kehidupan keluarga. Nah, menurut sahabat budaya, ini judi online juga ternyata dari berita-berita ditemukan di Kemkomdigi, Kementerian Komunikasi, yang seharusnya memblokir para pelaku judi online ini, malah diduga melakukan atau melindungi para judi online sehingga mendapat keuntungan dari perlindungan tersebut, kan seharusnya diberantas. Dan ini ada beberapa pejabat negara yang terlibat. Dari laporan PPATK juga ternyata para pengguna judi online ini tidak hanya dari pejabat negara, ternyata ada oknum juga, oknum petugas, bahkan juga ada dari sektor ibu rumah tangga, masyarakat biasa, pegawai. Nah, ini cukup meresahkan sahabat budaya. Tentunya Bang Rian tunggu partisipasi Anda di line telepon kami di pagi hari ini. Tentunya kami tunggu partisipasi Anda, baik itu melalui line telepon kami melalui 0811400950 maupun telepon biasa, telepon WA. Silakan sahabat budaya. Oh ya, ternyata sudah ada nelpon ini masuk. Kita coba dulu. Ini dari Kopral. Oh, Bang Jono sudah ada masuk. Dicoba dulu ya Bang Jono. Iya, ada bagaimana kendalanya ini. Dicoba lagi. Iya, ternyata ada sedikit gangguan sedikit Bang Jono di WA. Nanti kami coba di line telepon biasa dulu Bang Jono, karena ada gangguan sedikit di. Oh, sudah ada. Dicoba lagi ya. Ini ada masalah ini. Coba di telepon biasa dulu Bang Jono, dicoba. Kalau memang tidak coba di masuk WA, karena WA agak bermasalah sedikit ini. Mungkin jaringan atau bagaimana ya. Dicoba lagi Bang Jono. Kalau kita
Baik sahabat budaya, kita lewatkan dulu satu buah lagu sembari kita akan memperbaiki sedikit ada kesalahan teknis terkait dengan telepon kita. Ada lagu dari Pak Bata Pawanuang. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar. Kenali budayamu, cintai negerimu.
Belari kau tak putus jemi ane dan nuran nunanya aku. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Makassar. Saribata Malberiku masih bersama kami di acara Bari Bahasa. Nah, sahabat budaya, untuk line telepon kami minta maaf sebelumnya karena sementara dalam perbaikan. Kita baca dulu komentar teman-teman yang ada di live Facebook kami, sahabat budaya. Silakan juga mengirim komentarnya terkait dengan topik kita di WA maupun di kolom komentar kami di Facebook maupun di YouTube, sahabat budaya. Ada dari Bunda Sudarsia. Assalamualaikum Bang Rian, Bari Bahasa. Mengenai judi online memang sangat menggiurkan, tapi risikonya juga sangat tinggi. Kalau pejabat negara terlibat judol atau judi online harus diberi sanksi yang sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dengan jujur dan jangan dulu diberikan gajinya secara normal. Berarti ditahan dulu ya Bunda Di. Kalau bisa gajinya kasih dulu ke orang lain gitu ya, atau jangan ditahan dulu maksudnya. Tapi kalau memang tetap saja mereka melakukan judi online, nonaktifkan saja, berarti dipecat gitu ya Bunda. Dan sumbernya itu harus benar-benar dibasmi, karena itulah sebagai akar permasalahannya. Terima kasih Bang Rian. Terima kasih juga untuk Bunda Sudarsia Arya Nur Hudaing, dia lagi monitor kata Bang Rian. Baik sahabat budaya, saat ini kami sementara melakukan perbaikan dulu untuk line teleponnya. Nanti kami akan memberikan kabar lagi dan kami akan tunggu komentar Anda di line telepon kami, di kolom komentar kami di Facebook maupun di WA. Silakan. Untuk sementara telepon WA juga kami sementara dalam perbaikan, dan itu pun juga telepon biasa. Jadi teman-teman yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita, silakan kirim komentarnya di kolom komentar di live Facebook dan juga di YouTube sahabat budaya, dan juga di RR Digital di aplikasi streaming kami sahabat budaya. Topiknya, kira-kira ketika pejabat negara atau oknum petugas melakukan judi online, kira-kira sanksi apa yang tepat dan bagaimana tanggapan atas sahabat budaya? Saya tunggu respon tak. Kita dengarkan dulu lagu dari Lolang Tungke. Jangan kemana-mana sahabat budaya, nanti Abang akan kembali lagi sembari menunggu komentar Anda di live kami sahabat budaya. Makun rai jiwa kanjangan dia simpati lo mata kundi tonga moga datak deh betoga tak bunga-bunga tongundi demi cintaku padamu sampai mati panjenengan.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Esse lu sesambaraku, mai komita lulangan tondota, untuk kada diantar untuk mabalo, iya motoraya, inantai Yesusina, kita roki di otoraya, lendu ya masa nona tu pena anta, dami kuat ya toraya tamelo, jadu kami tiro jome lindona, sabah dan duka tu mataku kitiro tu lindona. Kasih tangan nama-nama liu dan tu kada balona santorayan dan tu misa kada lari potuo na dan duka tu pantan kada di pomate. Oh ya, iya dan duka tu depa memina toraya tu dan taru di pasar dan jokesta amore kami tanda sangat na tu depa tori kan diri pasir kopi apa pun kopi toraya amore yo tengo percocoan tu di balik sola de pavo na bade tu marawari alina sangilona mai komi esi uluku si sambaraku mai komi langan toraya male un tiro tondo maballo tondo toraya sana ya buda duka tu ina mi satana umpama sana penanta dan pamisa tu dari kalupai Patori, depa-depatori, mamilyurikan, di ke Allah ke bongi, inang mamitongan, inatay duana, kemi pasi sola, kopi na toraya. Patori, depa-depatori, mamilyurikan, di ke Allah ke bongi, dana angge tapu, sabah mo reduka, tu sola nolakan, dena pasi sola, kopi. Patori, mamilyurikan, dedi pasi hiru kopi, apa boleh ke kopi na toraya. Dari baluk yo tingo pertokoan tu di baluk sola de pavo na bade tu marawari alina sangilona mai komi esi uluku si sambaraku mai komi langan toraya male un tiro tondo maballo tondo toraya sangana na buda duka tu ina mi satana umpama sana penanta den pamisa tu dari kalupai. Kopi na toraya, nalamore taru komi anggi tapu, depatori. Desa Pegayaman, kampung muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam.
Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Saribata Malubiriku masih bersama kami di acara Bari Bahasa Sahabat Budaya. Baik, kita undang lagi di 081140009250 di WA maupun telepon biasa Sahabat Budaya. Kita sudah terhubung dengan penerbang kita. Halo Bari Bahasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini jam ini. Tidak apa-apa, lanjut. Tadi kan ada kompensasi lah, karena ada perbaikan. Berapa persen ini? Silakan. Ya, lah bagaimana menurut Bang Jono terkait dengan ini? Ada dari pelaporan PPATK bahwa sebanyak 97.000 ini pelaku judi online. Nah, di situ ada pejabat negara, ada oknum petugas, kepolisian TNI Polri, ada juga ada pegawai pemerintah swasta dan ibu rumah tangga. Menurut tak khusus untuk para oknum petugas dan pejabat negara ketika terlibat judi online, baiknya diberi sanksi bagaimana dan bagaimana menurut tak, Bang Jono? Ya, alhamdulillah ya. Kalau banyak ditemukan, ya perlu ditingkatkan lah. Keras ditingkatkan. Itu kan juga itu sebagai salah satu cara untuk menambah pendapatan. Pendapatan bagaimana maksudnya ini? Ya, menambah uang belanja, apalagi rumah tangga mungkin kurang ya, cari tambahan di online. Bukan menyengsarakan. Ya, ada kemungkinan menambah pendapatan atau menyengsarakan. Jadi ya namanya judi kan menjanjikan. Sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan sebenarnya di luar itu usaha bisnis itu perjudian sebenarnya. Kita tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Ya kan perjudian. Jadi perjudian yang dalam hal kita positif. Tapi ini kan judi online ini bukan baru, kita sudah lama. Begitu. Iya. Oh, dulu judi non online gitu ya? Judi ada offline, ada online, ya kan? Oh gitu. Ini kan pada saat kasusnya sampai makanya judi online diberantas, dilarang. Ya kan panas ayam sih. Apalagi ini ada temuan terbaru ini ya di Kemkomdigi, ternyata yang seharusnya ikut berantas ternyata ada melindungi gitu ya. Iya, itu kan sudah lama. Oh gitu, sudah lama. Kenapa judi online ini lestari? Negara kita ya tidak mungkin membuat majalah usaha saya pada deklarasi yang dibuat di atas. Iya. Yang ditangkap itu cuma korban. Tapi ada yang lebih lagi tidak bisa dengan hukum. Jadi dari sampai sekarang harus terus berkembang, ya kan? Mungkin dulu dari kalangan bawah, sekarang wah, mulai dari anak-anak sampai pejabat sudah melakukan itu ya. Artinya ini sudah segala ini sudah terjadi perkembangan toh. Perkembangan gitu. Perkembangan. Iya. Perkembangan ini. Ini kita curi poli ini. Berarti kita poli ini berarti selama ini apa namanya kinerja dari aparat kita, terima kasih. Karena pemerintah dan aparatnya sudah bekerja dengan baiknya, ini hal-hal seperti ini bisa meningkat dari tahun ke tahun. Saya apresiasi. Iya. Jadi selamat Pak.
Anda hasil. Berhasil. Melestarikan namanya judi online. Iya. Jadi sanksi apa harus diberikan Bang Jono? Kalau pejabat, apalagi aparat yang menjadi layak. Halo? Halo. Lanjut. Kasih sanksi tegas. Kasih saja dengan hormat lah. Dan kemarin saya dengar kutipan dari rapat DPR RI kemarin yang menghadirkan Kapolri, ada pernyataan Kapolri yang menegaskan bahwa ketika saya terlibat dalam judi online, besok saya akan mundur. Nah, menurut tak bagaimana? Ini penegasan dari Kapolri. Seharusnya anak buahnya bagaimana kalau begitu terlibat? Itu di Indonesia. Ya. Itu kata seperti itu memang gampang itu. Semudah menambahkan lapangan untuk membuktikan sangat susah. Membuktikannya susah. Sangat susah ketika terbukti apa. Sekarang saja berburu dia mundur. Ya. Cari alasan lah apa ini kan membela lah mengacara dan sebagainya akhirnya bisa lolos. Itu Indonesia kan katanya mempunyai budaya timur yang malu, tapi tidak punya malu. Ya kalau memang aparat atau pejabat yang terlibat, kasih sanksi tegas, langsung saja dipecat secara tidak hormat. Jangan lagi diberi kesempatan. Teguran langsung saja gitu. Langsung saja. Kecuali kalau hanya sekedar tuduhan. Tapi kalau memang sudah CCTV membuktikan bukti kuat gitu ya. Berarti tidak usah ada lagi ada teguran 1, SP 1, 2 langsung. Ada teguran. Supaya sok terapi gitu ya. Iya, supaya ini bisa menjadi contoh sehingga yang lain itu akan berkali melakukannya. Kalau itu dilakukan, jangan harap legalkan saja itu namanya judi online. Daripada susah Pak polemik, beropini, debat hanya dengan judi online lebih legal saja itu. Kalau bisa menjadi tegas seperti itu. Ini kemarin judi online kan biasanya dia sudah konsisten pemerintah konsisten dalam memperan sesuatu. Berarti setengah jalan gitu, setengah hati menurut tak? Panas ayam makanya selalu berulang, ya kan? Iya. Panas ayam. Nanti ini. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan sudah hilang lagi ini. Sudah hilang baunya. Kembali lagi. Iya, kita tidak tahu lagi. Ada lagi. Ya kan betul. Apalagi kan ada pertanyaan tegas dari presiden kita yang baru ini bahwa harus diberantas. Ada. Apalagi kalau seorang oknum aparat ya, yang seharusnya memberantas seperti ini, tapi yang dia melakukan susah saja. Berhenti secara hormat. Miskinkan gitu. Iya, langsung saja tidak usah basa-basi lah. Basa-basi, ada sidang apa dan sebagainya. Sidang putuskan saja pemerintah orang hormat. Begitu pejabat langsung selesaikan dia. Yang jadi mirisnya sekarang Bang Jono, ternyata ini bukan hanya di orang dewasa yang terlibat judi online. Ternyata anak 11 tahun juga sudah mulai judi online juga. Ini kan sudah merusak ya gitu ya. Mungkin yang melakukan yang teridentifikasi, yang itu mungkin banyak lagi. Seperti itu. Jadi jangan harap Indonesia kejahatan makin meningkat. Ya. Kemiskinan akan makin meningkat kita tadi. Ada judi online. Bagaimana kita ada uang? Ya. Sudah sudah kecanduan judi online ya. Sengaja lakukan, merampok lah, membegal lah, mencuri lah. Ya pasti berhenti semua itu. Itu ibaratnya kayak kecanduan narkoba juga itu. Kalau ketika ada uang dia mencuri apa gitu ya. Berarti ini membahayakan juga. Betul. Ada hal-hal yang gila-gila di Indonesia kalau menurut saya. Iya. Karena ini banyak melibatkan aparat, banyak melibatkan pejabat. Apa itu korupsi? Oh iya. Tidak hilang di Indonesia. Kedua, narkoba. Tidak bisa hilang. Kenapa? Dan tiba-tiba ada banyak aparat, banyak pejabat, bagaimana nanti kotor disapu dengan sapu yang kotor. Berarti percuma dong kita melakukan sosialisasi dan ujung-ujungnya tidak bersih penegaknya gitu.
Bagaimana mau bersih? Apalagi narkoba itu adalah bisnis yang paling menjanjikan, paling menguntungkan. Siapa yang terlibat dengan itu? Jadi orang kira begitu. Ya kan seperti itu. Tidak keluar keringat. Ya kan? Tapi menjanjikan suatu hasil yang begitu besar. Siapa yang tergiur? Jadi intinya ini kalau kita mau betul-betul memberantas yang namanya judi online. Segala yang terlibat itu, kalau aparat itu langsung saja dipecat secara tidak hormat. Pejabat juga seperti itu. Jangan kasih ampun. Kalau masih dikasih ampun lagi, tidak akan hilang. Saya yakin dan percaya tidak akan hilang kalau penanganannya hanya seperti itu. Jadi intinya di sini sebenarnya, kalau kita mau memberantas namanya judi online memang harus kerja keras dan niat yang tulus dan harus konsisten. Jangan panas-panas teh ayam. Iya, kalau ini tidak dilakukan, bisa saja itu dilegalkan saja itu judi online. Berarti memang harus komitmen keras gitu ya. Yang dilakukan pimpinannya lah. Jangan setengah-setengah. Ingin memberantas namanya judi online. Coba contoh dulu itu mantan Presiden Filipina itu Duarte itu ingin memberantas narkoba, dia perintahkan tembak di tempat. Apa yang terjadi? Narkoba berkurang di Filipina. Berani kan Indonesia seperti itu. Dan juga ini kalau tidak salah kemarin untuk memberantas korupsi di Cina itu pejabatnya dihukum mati. Oh, di Cina memang tegas. Tegas. Makanya di sana Cina itu keuangannya itu sudah sehat, pembangunan cepat karena memang tegas dari atas memang. Tegas memang dan konsisten. Di Indonesia, panas tidak tegas, panas sayam juga. Gitu menurut tak? Iya. Pemimpin kita begini, kasih saya 100 peti mati, 1 untuk saya ketika saya korupsi, tembak mati saya. Luar biasa. Itu pernyataan bagus sih di. Pernyataan mana di Indonesia seperti kalau perlu dilindungi. Di luar negeri itu potong tangan apa kalau dia potong masa tahanan. Di Indonesia bagi korupsi. Jadi harus ini memang tegas. Harus tegas Pak kalau kita memang mau serius memberantas namanya judi online kan pemerintah kan punya segalanya. Ya kan? Kalau perlu tutup semua itu. Berarti ini harapan kepada presiden kita ini maunya bagaimana ini untuk memberantas judi online, narkoba dan lain-lain itu. Ini mudah-mudahan ini apa namanya karena jiwa militernya tegas, mudah-mudahan diterapkan dalam pemerintahan ini. Siapapun yang jangan pandang bulu siapapun mereka yang terlibat, seharusnya dikasih sanksi tegas kalau itu pemerintah secara tidak hormat lah, supaya ini menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Sudah berpikir 2 kali untuk melakukan itu. Selama ini tidak dilakukan, selama ini tidak konsisten penanganannya, jangan harap judi online bisa hilang di Indonesia, apalagi berkurang. Kalau begitu, lebih baik buatkan saja undang-undang atau peraturan pemerintah judi online itu ada legal. Selesai cerita. Legal daripada kita berdebat masalah judi online tidak pernah selesai. Karena kenapa? Penanganannya tidak pernah serius dan tidak pernah tegas. Gitu. Di situ saja kuncinya. Kalau kita mau memberantas suatu kejahatan, harus tegas dan komitmen. Komitmen harus konsisten. Konsisten itu yang susah sebenarnya jadi konsisten jadi itu konsisten itu bisa bilang di Indonesia itu panas bantu jangan di panas aja di nah ketika ketika diterapkan kebijakan ini giliran untuk masyarakat umumnya sendiri bagaimana ini kan sudah melibatkan ibu rumah tangga anak-anak itu baiknya bagaimana ini penanganannya dari sisi pejabat oknum sudah di kementerian menangani hal itu. Ya kan situs-situs yang ada di situ. Yang online. Ya kan pemerintah segalanya. Itu kan memang pemerintah tadi saya bilang tidak serius. Hanya setengah-setengah. Di situ kita tidak bisa kalau memang pemerintah cuma setengah-setengah saja dan tidak serius dalam menangani hal ini. Tidak konsisten, jadi di situ saja kuncinya. Tegas, kasih sanksi tegas kalau perlu, yang ditemukan pejabat atau aparat langsung dipecat secara tidak hormat, dan penanganannya harus konsisten. Gitu. Jadi sanksinya cuma dipecat saja?
Oh iya, dipecat saja. Nggak usah dipidanakan. Tidak usah dipidanakan, kasihan karena itu. Siapa tahu ada kebunnya dia mau bertani toh. Oh gitu. Iya. Setidaknya sanksi beratnya dipecat saya gitu ya? Iya, dipecat tidak hormat. Oke. Ini menjadi pelajaran dan menjadi bagi yang lainnya. Oke, siap. Mereka berpikir 2 kali kalau ini dilakukan. Siap. Saya kira seperti itu. Makasih banyak Pak Jono atas pandangan dan penegasannya. Iya. Semoga apa yang diharapkan dapat terwujud. Amin. Sehat selalu. Oke, lanjut tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, ada Bang Jono, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana penegasannya ketika ada oknum, baik itu oknum pejabat maupun oknum petugas itu langsung saja dipecat. Jamin dikatakan dipidanakan katanya. Baik, kita udah lagi di 081140092550 sahabat budaya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ki? Intan di Takalar. Intan di Takalar. Nur Intan? Ya. Oh, iya, bagaimana kabar? Sehat selalu? Sehat. Walafiat, luar biasa. Baik, Intan. Ini topik kita pagi hari ini terkait dengan judi online. Ini kan ada tadi hasil temuan dari pihak PPATK bahwa 97.000 anggota TNI Polri terlibat judi online dan juga termasuk juga ada pejabat negara. Kira-kira sanksi apa dan bagaimana tanggapan terkait hal ini? Menurut pendapat saya, Bung Riang, tidak usah terlalu aneh, itu tutup saja, itu pusatnya judi online itu. Diblokir mana lah. Orang mau judi kalau itu pusatnya itu kantornya itu ditutup. Pasti tidak ada orang main judi. Seperti juga narkoba, itu pabriknya juga ditutup. Iya. Mana orang mau beli narkoba, para pedagang, para pengedar, di mana dia mau ambil kalau itu pabriknya ditutup? Iya. Kantornya judi online itu ditutup. Iya. Di mana orang mau judi kalau memang itu, kalau hanya membasmi dari itunya, dari apanya di tidak, itu aja. Saya tidak begitu banyak komentar, itu saja. Intinya tutup saja, tutup. Sama itu pabriknya narkoba itu. Sama itu kalau katanya di Indonesia ada korupsi itu, makanya disuruh ada menjaga keuangan itu. Orang yang tebal imannya itu apa semua dijaga itu, Bung Rian. Daripada diputuskannya itu dipecat yang ini, dipecat yang itu. Iya. Lebih banyak lagi sanksinya, lebih berat lagi, Bung Rian. Oh gitu. Jadi semua pabriknya ditutup. Iya. Itu pusatnya, kantornya itu yang mendirikan judi itu ya ditutup semua. Mana ada orang mau judi, mana orang mau narkoba kalau semuanya itu ditutup, Bun ya. Ditutup dan ditangkap orangnya Iya. Tidak ada orang yang karena itu pendirinya itu semuanya ditangkap. Pabriknya itu narkoba juga kerja. Itu aja, Bung Rian. Siap, makasih banyak Intan Takar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nur Intan di Takalar sahabat budaya katanya. Kalau bisa tutup sumbernya, maksudnya tempat judi online-nya, bahkan itu narkoba, tutup pabriknya dan tangkap sahabat budaya. Makasih banyak Nur Intan. Baik sahabat budaya, kami undang lagi partisipasi Anda di acara Bari Bahasa di pagi hari ini, langsung di 081140092550. Halo Bari Bahasa, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, good morning. Pagi, good morning Pak Hamzah. Bagaimana? Sudah lari pagi hari ini? Iya, udah baruan. Mantap, luar biasa Pak Hamzah. Siap. Nah, ini 97.000 anggota TNI Polri diduga terlibat judi online menurut pelaporan PPATK. Dan dari itu juga 1,7.000 juga ada pegawai pejabat negara juga terlibat judi online. Menurut tak, sanksi apa yang sebaiknya diberikan dan bagaimana menurut tak? Terima kasih Bun Riang. Iya. Pepatah orang Bugis mengatakan, masesa api, tamasesa kubawoto itawe. Artinya kalau api mungkin masih ada sisa, kalau rumah terbakar masih ada tanahnya. Iya. Tapi kalau judi,
Iya. Biar tanahnya habis, istrinya juga terbatas. Betul. Berarti Iya, jadi itu membahayakan. kata orang Bugis dulu. Iya. Itu maknanya Tapi sudah mendalam sekarang sekali. kalau ya jaga ya janggo. Iya. Iya, jadi saya kira oknum saja. Ya, jadi tetap polisi yang harus tetap penegakan hukum. Iya. Siapa yang melanggar aturan, disiplin, ya itu harus dituntaskan berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku di setiap institusi atau instansi. Ya, apabila berbuat sesuatu, karena inilah pejabat pejabat negara, abdi negara yang melakukan, tapi itu oknum, Pak. Tidak semua laki-laki berbumi. Tidak semua. Tidak semua laki-laki. Jadi saya kira apa yang dijelaskan tadi pembicara yang dulu seperti Pak Jono, yang ikut saja sama Pak Jono. Iya, karena dia artinya inilah yang penegak hukum ini harus menjalankan tugasnya dengan baik. Iya, jangan mau masuk angin. Itu yang bahaya, masuk angin. Iya. Kalau itu bahan dipompa, tambah besar akhirnya meletus. Iya. Maksudnya itu kalau meletus kalau sudah didapat, aduhai. Seperti itu kami PPATK itu taliwa angin dan jo. Betul. Taliwa angin. Jadi saya kira ada serahkan saja ke penegakan hukum. Yang kita ini cuma bisa memberikan masukan-masukan, harapan ke depan, supaya itu kan kalau mau masuk itu anggota itu kan sudah lengkap semua, ada ketentuan-ketentuan, pelanggaran-pelanggaran. Apabila didapati pelanggaran, maka siap mendapat sanksi. Apakah sanksi pemecatan, sanksi non-job, pokoknya semua ada sanksinya. Jadi saya kira mudah-mudahan ke depan lebih hancur negara, Pak, yang kalau begitu. Apalagi kalau yang melakukan itu aparatur. Apalagi oknum petugas. Aparate. Iya. Saya kira begitu, Bung Rian. Siap. Kasih kesempatan yang lain. Siap. Memberikan masukan jadi harapan saya ke depan. Semua yang melakukan harus ditindaki dan diberi sanksian seberat-beratnya. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Ada Pak Hamzah di Pampang Saat Sahabat Budaya. Katanya harus diberi sanksi yang tegas, apalagi aparatur sipil negara atau pejabat. Baik sahabat budaya, kami undang lagi kepada sahabat budaya untuk bisa bergabung di acara Baribasa. Langsung Miki sudah bisa sudah dilakukan perbaikan, sudah bisa telepon biasa maupun telepon WA dan komentar tadi juga di live kami. Silakan di 0811400950. Makasih yang sudah masuk, ada Bang Jono, ada Pak Hamzah, ada Nur Intan juga tadi masuk yang berikan komentarnya sahabat budaya. Oke, terima kasih. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa. Halo Baribasa. Opa Amran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Opu? Alhamdulillah, kabar baik, kabar macakasoe. Wih, luar biasa macakasoe. Iya, Pak Opu, ini kan kasus judi online. Ini kan ada temuan dari PPATK bahwa ternyata 97.000 itu diduga oknum anggota TNI Polri melakukan judi online, dan 1,7 ribu juga ada aparat atau pejabat negara terlibat judi online. Nah, menurut tak baiknya diberi sanksi bagaimana dan bagaimana respon tak terkait dengan temuan ini? Oh ya, jadi menurut saya ini penemuan ini artinya diberikanlah maksudnya sanksi kepada yang berhak ya. Ternyata kan yang berhak, tapi kalau menurut
pemecatan tidak perlu dipecat atau bagaimana, karena itu kan namanya judi online itu bisa kesadaran semua pihak itu bisa menyadari semua kan. Karena itu orang berjudi begitu itu yang pastinya berlebihan uang atau ada uangnya ya. Kalau tidak ada uangnya tidak mungkin mau berjudi begitu juga. Itu menurut saya. Apalagi ini kan peraturan hukum tetap ditegakkan menurut saya. Tapi kalau misalnya memang artinya judi online itu mau diputuskan betul-betul mau diputuskan itu ya artinya betul-betul itu akun yang mengadakan perjudian itu harus betul-betul dinonaktifkan atau diblokir ya. Begitu. Artinya saya rasa ini kalau misalnya memang betul-betul ini pemerintah mau memberantas ini judi online, misalnya akun ada lagi diblokir lagi, ada lagi diblokir terus sampai jerah itu pemilik akun yang liar itu menurut saya. Begitu. Tetap artinya tidak bisa lagi berkutik karena kalau tidak diberantas begitu, tetap artinya susah dihapus kalau begitu. Kembali berbuat mungkin ada juga solusi tapi ini cuma bercandaan ya. Padahal solusi ini yang lebih bagus ini. Kalau produk-produk HP itu ya maksudnya langsung di stop itu di toko-toko ya Android itu HP pintar dipergunakan, tidak ada lagi namanya judi online. Gitu. Berarti kembali ke zaman dahulu. Kita kembali saja ke zaman dulu ya, menggunakan HP cadul ya. HP cadul bukan menggunakan HP Android, tapi saya rasa tidak ada yang setuju kan, karena artinya tidak menonton lagi misalnya TikTok atau itu. Tapi kalau saya rasa itu misalnya mau betul-betul dihapus langsung dinonaktifkan itu ya HP Android. Tapi pasti apa pengguna Android itu lah seperti bantai jangan karena kita itu tidak bisa nonton lagi di Facebook atau di mungkin aplikasi yang aplikasi yang menjurus ke judi online langsung saja diblok di segitu tadi. Ya betul ya itu intinya solusinya itu saja di blok terus ya. Karena kalau misalnya mau dinonaktifkan semua HP Android itu saya rasa juga itu mungkin masyarakat menolak. Dia menolak menolak karena ini kan sudah zaman sosial media sosial jadi artinya menolak, tapi intinya ini pemerintah betul-betul artinya perang aktif untuk memblokir akun-akun yang artinya berkeliaran di sosial media ya. Begitu itu menurut saya. Oke lanjut tugas. Makasih Abu Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah terhubung dengan WA kita. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, bagaimana kabar, sehat? Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar suaranya. Dengan siapa di mana? Ya, Pak Ardi ini. Pak Ardi di mana nih Pak Ardi? Lokasinya? Pak Ardi. Putus-putus. Saya kontak ulang aja. Oh iya, kalau pembicara ini tidak terlalu jelas karena putus-putus. Oke, siap. Iya, telepon ulang saja Pak Ardi. Iya deh. Dicoba lagi ya. Baik sahabat budaya, kita baca dulu ada pesan yang masuk juga ini dari via live kami. Baik, kita terima lagi. Ada telepon masuk sahabat budaya. Iya, halo, bagaimana Pak Ardi, sudah bisa mendengarkan? Iya, sudah bagus. Mantap. Siap. Pak Ardi dari mana ini Pak Ardi? Ikut komen juga ini. Iya. Wah, Pak Jono ini ada di mana-mana. Salam Pak Jono, saya di radio sebelah juga kadang ikut ya. Jadi ini judi online. Iya. Ini sebenarnya kan masalah sosial menurut saya ya, pasti begitu. Nah ini sama saja dengan mencuri, merampok, apapun itu sebenarnya yang pelaku ini sudah tahu bahwa itu salah, tapi tetap mereka lakukan kan? Berarti ada di situ yang menarik. Yang menarik itu kan dia menjanjikan keuntungan. Nah sekarang kalau kita telusuri
akar masalahnya ini kemungkinan yang main judi itu ya mau mendapat uang cepat begitu ya, karena iming-iming dari yang instan itu ya. Nah, tindakannya seharusnya sebenarnya yang paling ini karena pasti pemerintah tepat menurut saya itu adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat kita. Itu yang paling pokok, karena itu kunci utamanya. Di samping itu tentu ada yang memfasilitasi, itu kan operator, ada betul. yang membuat aplikasi judi online itu. Nah, percuma itu kalau ditangkap orang pengguna saja terus ditangkap, dimatikan aplikasinya. Kalau yang membuat itu tidak pernah diproses. Jadi penegak hukum itu harusnya sampai ke yang membuat aplikasinya itu harus diusut. Kalau perlu mereka dijadikan ya mungkin bisa dipekerjakan untuk membuat aplikasi yang lebih bermanfaat selain judi online kan, atau melindungi gitu ya, melindungi aplikasi, membuat aplikasi yang bisa meretas menghindar semua judi online kan. Jadi betul. Percuma kalau misalnya di penegak hukum itu sudah pokoknya ini, tapi masyarakatnya itu namanya saja dari dulu kan mencuri tapi sampai sekarang masih ada. Judi juga begitu. Yang konvensional juga sabung ayam kan masih ada. Nggak mungkin betul ya. Bisa di ini karena itu tadi ada ada mungkin mindset di pikiran mereka bahwa dengan berjudi itu menguntungkan, mungkin juga ada yang menguntungkan memang. Jadi percuma kita kasih ini tidak bagus, tapi kalau pendekatannya masih begitu-begitu mereka tidak berubah-berubah. Itu saja diselokan mereka lomba kapal-kapal itu kan judi itu. Nah, bagaimana cara mengertinya? Kan kadang kita dulu waktu saya kecil ya di Makassar itu tukang-tukang beca itu kan diselokan baku lomba ini. Kapal perahu. Penutup itu. Iya, perahu itu. Itu judi. Itu kan judi anak-anak kita kan sekarang juga ini misalnya kuartet itu kan itu kan cikal bakal menimbulkan ini. Jadi mungkin mulai harus ada peran dari tokoh agama, sekolah, gencarkan itu promosi bahwa judi online itu berbahaya, baru pokoknya dimasifkan. Yang kedua yang membuat aplikasi judi online itu ditangkap, kemudian diberdayakan. Jangan ditangkap begitu saja. Mereka kan jago-jago itu ya. Itu dimanfaatkan hal-hal yang positif gitu ya? Iya, untuk yang positif mereka kan mungkin tidak dapat job saja sehingga dia bikin yang negatif. Itu artinya, menurut saya ya. Jadi artinya dimanfaatkan. Kalau polisi ya kita tahu semua lah. Dari dulu normatif saja itu tangkap, adili. Tapi kan ujung-ujungnya kembali lagi. Ya begitu, ndak bisa berubah kalau tapi baguslah sekarang gerakannya ini pemerintah baru kita ya sudah tegas gitu ya menurut tak? Belum kelihatan ini kan baru kan belum terlalu, tapi sudah memulai kan. Dulu kan tidak. Coba bayangkan itu orang yang seharusnya menjadi penyaring aplikasi yang ini justru dia yang meloloskan, malahan memelihara kan Komdigi kementerian. Iya itu ya. Orang ya jadi harus hukumannya kan begitu sesuai dengan aturan yang berlaku itu normatifnya. Tapi ya kita mau masyarakat mau itu bisa menimbulkan efek jerah begitu ya. Betul. Lebih dari hukuman yang biasa begitu ya. Sebagai bagian komitmen gitu ya. Pemberantasan judi online. Baik. Tapi yang paling pokok menurut saya itu kembali masyarakatnya, meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Salah satu mungkin yang paling mendasar ya penuhi kebutuhannya masyarakat. Ciptakan lapangan kerja supaya mereka bisa beraktivitas lebih produktif. Berarti ada memang sinergitas dengan aspek lain. Ketika masyarakat sejahtera pasti tidak ada mungkin kurang lah
bagian-bagian judi online gitu ya. Karena masyarakat sudah sejahtera, mungkin dengan kesejahteraan menurun, orang mau cari instan gitu ya. Ada pengaruhnya, meskipun efeknya mungkin tidak terlalu ini karena yang berjudi di kasino itu bukan orang yang kurang berada ya. Betul orang berkelas itu. Jadi orang berkelas, jadi yang jadi ikan tidak ada, mungkin kita tidak bisa mungkin bagi mereka tidak ada masalah ya, karena memang itu hiburan mereka. Betul. Sama dengan caleg. Saya punya paman itu, saya bilang, kenapa Bapak selalu mencalonkan tidak pernah terpilih? Bilang, hiburan juga ini sebenarnya, saya ini caleg. Hiburan. Asal nyalek saja ya, persoalan nanti terpilih atau tidak ya. Jadi itu juga bagian dari hiburan kan. Mungkin yang judi-judi juga menganggap itu mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang. Termasuk teman-teman saya sebenarnya banyak yang ini, tapi ya itu tadi dia semacam hiburan saja sebenarnya. Tapi itu tadi ya kembali ke diri masing-masing. Diri sendiri masing-masing gitu ya. Karena mau dilarang bagaimanapun, apapun bisa dijadikan judi kan? Iya, kalau betul. Memang mindsetnya sudah ini judi kan? Terbentuk. Itu. Ya. Siap Pardi. Oke. Makasih banyak Pardi atas masukannya, tanggapannya. Sehat selalu Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, ada Pardi. Tadi lupa di mana Pardi? Makassar katanya. Kalau Pardi pada intinya itu kembali kepada penggunanya. Apakah dia mau sadarkah atau tidak? Judi bukan masalah dari sisi ekonomi seseorang. Karena tadi berikan contoh bahwa kasino itu orang-orang yang berduit. Artinya kembali diri masing-masing. Apakah dia masih sadarkah atau tidak? Halo Baribasa. Halo Baribasa. Iya, Pak Hanafi ya. Iya. Siap. Pak Hanafi kasih kecil dulu radio tadi dulu Pak Hanafi. Iya, boleh. Sudah Pak Hanafi? Iya, mantap nih. Iya, mantap. Pak Hanafi sehat selalu ya. Iya. Pak Hanafi, bagaimana menurut ini? Ini kan data mengungkapkan bahwa terdapat 97.000 itu anggota TNI Polri itu terlibat judi online, dan juga ada beberapa pejabat negara. Nah, menurut Tak bagaimana sanksi apa yang sebenarnya yang baiknya diberikan, dan bagaimana menurut Tak terkait dengan topik ini? Kalau menurut saya Pak Evan, para pembicara yang terdahulu itu benar semua. Terutama Ibu Intan dan Zakarat itu. Sumbernya itu ditutup. Kemudian yang korupsi itu dimiskinkan seperti Abraham Samad. Miskinkan betul di PPKI. Dimiskinkan, disita barang-barangnya ya. Kalau tidak begitu, tidak jerah. Tidak ada. Kemudian yang kedua itu, para tokoh agama, kiai mendakwakan itu judi. Aktif turun. Mendakwa. Besar-besar untuk menyadarkan masyarakat. Berarti ada peran juga tokoh agama gitu ya. Iya, harus baik di masjid maupun di waktu di luar itu ada acara peringatan agama. Oh iya betul. Itu dimasukkan itu ya, bahaya judi itu. Iya. Baik di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Iya. Jadi orang takut karena sudah dipaparkan bahayanya ya. Iya, kalau dari sisi agama ini bahayanya kalau main judi orang. Iya, supaya ada rasa takut gitu. Iya. Itu orang sama itu. Iya. Sebetulnya disingkirkan karena dia kan terjujur. Gitu ya. Disingkirkan jadi ketua duta besar di Filipina kalau tidak salah. Karena dia jujur, istilahnya itu miskinkan. Iya.
dimiskinkan, termasuk keluarganya. Jadi prostitusi barangnya. Iya. Ya kemudian selanjutnya diri bagaimana? Baik. Kementerian. Siap, makasih banyak Pak Hanafi. Iya. Saya selalu Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Hanafi menegaskan miskinkan para judi online itu. Dan yang penting juga tadi harus ada peran penting juga keterlibatan masyarakat khususnya tokoh agama untuk memberikan pendakwaan terkait bahaya judi online menurut Pak Hanafi sahabat budaya. Baik. Kita terima lagi penelpon kita. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Iya, suara aku lagi nih dari masuk. Iya, alhamdulillah. Sudah baik kami kurasa suarata, ndak kayak dulu mi. Baik kami. Iya, baik kami. Sudah ada ciri karakter suarata ini. Nolak warkop penawarnya itu. Iya, obatnya itu warkop kayaknya itu, Pak Wahyu. Tanpa gula, kopi pahit asli. Pak Wahyu. Ini PPATK membiarkan bahwa 97.000 diduga anggota TNI Polri terlibat judi online. Ada juga sekian persen itu ternyata pejabat negara. Apalagi berita yang sekarang lagi hitsnya itu ternyata pegawai dari Komdigi itu melindungi para pemilik judi online ini. Nah, menurut Ta, sanksi apa sebaiknya diberikan dan bagaimana menurut Ta ini? Kalau saya langsung pemecatan saja. Pemecatan. Iya, selesai. Kan begitu ya. PTDH langsung di. Iya langsung. Kan sudah. Apa namanya? Bisa jadi mengganggu tugasnya. Iya. Karena kasihkan, ya kan? Terus bisa jadi ada niat mengkorupsi. Karena yang namanya judi itu sebetulnya. Iya. Bukan mau kalah menang, bukan mau kaya atau banyak, bukan. Iya. Tapi keasikan. Oh, hobi gitu kok. Keasikan pada saat bermain. Oh. Di situ gitu sebetulnya anunya. Kepuasannya. Sama halnya kalau kita bepergian toh ke suatu daerah. Iya. Yang kita itu kan nikmati itu pemandangannya, apanya segala macam. Iya. Nah, jadi sama aja yang itu online. Bukan sih saya samakan, dan itu kan beda jalurnya ya. Cuman itu kalau dia sementara main judi, dia itu keasikan. Dia keasikan, apa ya? Walaupun bisa jadi dia ngumpet-ngumpet. Iya. Sembunyi-sembunyi. Iya. Sama tuh ngiran selingkuh. Iya. Enak kita rasa bobo. Menyampaikan ke sana. Walaupun dia sembunyi-sembunyi. Berarti sebegitu bahayanya di Pak Wahyu. Iya, dia kasihkan. Ada kenikmatan sendiri dia rasa. Iya. Walaupun berisiko. Berisiko. Ya kan? Tapi yang menjadi pertanyaan, kan mereka ini kan orang-orang pintar semua. Iya. Orang-orang pintar semua. Orang tinggi-tinggi sekolahnya semua. Iya. Masa sih dia tidak bisa, keasikannya itu dia tidak bisa buang. Iya, dia tidak bisa bedakan yang mana baik buruknya gitu ya. Karena namanya judi, dulu kan belum pada judi online. Iya. Dulu judi paling QQJ, Joker, biti ayam. Itu kan ada keasikannya di situ. Iya. Ya kan? Ini saya tahu karena saya pernah ada di titik situ. Oh, iya. Pernah. Pernah ada di titik situ. Iya. Tapi saya cepat sadar. Bikin habis-habis uang. Itu kesadaran. Ternyata itu penyesalannya, habis uang. Ya, berisiko. Bahkan biasa kalau orang sementara main judi, bukan cuma yang pemain judi saya ditangkap, biasanya penontonnya ditangkap. Oh, iya. Iya. Gak terlibat juga. Iya, karena ada di situ. Iya. Cuma memang gitu kalau bilang kasihkan, enak memang ya. Iya. Apalagi pun uruhuna, kiu. Iya. Cuma dulu kan kita ini, kalau dipikir dari segi pendidikan, kita ini di bawah mereka. Bahkan rata-rata kelas-kelas temanku dulu itu biasa orang putus sekolah. Iya. Menjadi pertanyaan, itu kan cuma tempatnya saja beda karena ada yang online, ada yang offline. Iya. Tapi sama aja namanya judi. Sama. Kenapa orang tinggi-tinggi sekolahnya tidak bisa menghilangkan kebiasaan seperti itu? Oh iya. Kenapa? Itu kan jadi pertanyaan.
Terus ini kan cocok dibilang tadi penelpon sebelumnya itu. Kenapa ini situs judi online kenapa tidak bisa ditutup? Kenapa tidak bisa ditutup? Kita kan punya yang menangani itu, ada kementerian yang menangani. Tinggal tutup saja. Kan seperti itu. Sama halnya, mana mungkin orang bisa masuk rumah kalau ditutup pikir rumah pintu. Iya. Begitu. Berarti jadi ini perlu jadi tahu, jangan sampai sebagian orang-orang ada merasakan keuntungan. Oh, itu. Ya, ada merasakan keuntungan sehingga setengah-setengah. Ya, sama halnya kalau narkoba. Iya. Narkoba, kita kan punya penjagaan yang besar di setiap di batas negara kan. Iya, pasti ada. Kenapa masih ada narkoba masuk di? Ada apa? Bahkan di kampung-kampung masih ada. Iya, artinya muncul tanda tanya, ada apa gitu ya? Jadi makanya begini, alangkah bagusnya ini, mudah-mudahan pemerintah baru ini bisa menerapkan hukuman yang berat. Kan narkoba kan dulu ada tahun sebelum pemerintah sebelumnya kan sudah didukung mati. Ya kan? Kalau yang seperti ini kan kalau bisa dikasih keras juga. Kalau saya sih maunya para koruptor itu yang didapat dan terbukti. Ya, kalau perlu dikasih hukuman mati juga. Supaya nampak sanksi supaya ada efek jerahnya buat yang lain. Iya. Saya bilang tuh aja mau korupsi deh kesannya mati nih. Berarti ada ketakutan melakukan hal buruk gitu ya. Itu yang tapi kalau memang sudah bosan hidup toh. Karena korupsi banyak-banyak kebosan sama hidup. Iya. Jadi kalau memang ini judi online mau diberantas dan ada indikasi bahwasanya ada aparat pejabat pemerintahnya melakukan itu, tidak usah lama-lama langsung pecat saja kan selesai. Selesai gitu jadi. Pecat saja. Ya, kalau tiada Anda tidak mungkin main judi. Iya, itu ditakutkan kalau tidak ada uang melakukan hal yang membahayakan, mungkin memeras, menipu. Kalaupun dia masih main judi kan kapasitasnya bukan lagi penyelenggara negara. Betul. Bisa dikenakan ya betul lah. Bukan lagi penyelenggara negara, walaupun mereka masih melakukan kan. Iya. Jadi kalau memang ada indikasi didapat judi online ya, nggak usah langsung selesai eksekusi saja dengan pemecatan. To the point langsung. PTDH. Langsung, iya. Kalau pekerjaannya itu sama saya bawa gas. Iya. Siapa tahu yang sudah dipecat tidak ada pekerjaannya ikut sama saya bawa gas. Iya, halal. Siapa Pak Wayu? Itu saya. Siap, makasih Pak Wayu. Oke Pak Le. Iya, sehat selalu guys. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin komentarnya Pak Wayu tidak jauh dari komentarnya teman-teman yang lain. Artinya memang tutup sumbernya PTDH atau pecat langsung. Kalau bisa hukuman mati. Itu memberikan efek jerah bagi Pak Wayu sendiri. Baik, kita bacakan dulu. Ada WA yang masuk. Oh, sudah ada penelpon lagi. Kalau saya aplikasinya yang tidak berguna harus dihapuskan. Contohnya online judi itu betul-betul harus diberi sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih Bu Sumi. Iya. Halo Bari Basa. Selamat pagi. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki, kabar sehat? Betul sekali. Bagaimana sehat pagi hari ini? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Pak Marsuki. Ini kontesnya apa? Dari tadi saya nyimak ini mengenai apa ini? Topiknya terkait dengan ini, ada temuan dari PPATK bahwa 97.000 orang diduga oknum anggota TNI Polri terlibat judi online dan juga ada pejabat negara. Menurut sanksi apa yang baik diberikan? Jadi kalau aparat negara itu dia harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Iya. Itu salah satu persyaratan ketika dia diangkat sebagai aparat negara. Iya. Jadi ketika dia melanggar tentunya itu tidak bagus harus dihukum. Ya, kalau misalnya tadi perbuatan tadi judi itu dia masih dalam kategori hukuman berat.
Hukuman berat itu terdiri daripada pemecatan, turun pangkat, tunda gaji dan seterusnya. Tinggal bagaimana tadi pejabatnya ketika dia menyidang tentu dia memutuskan perkaranya dari tenang begitu. Jadi tapi dia masuk dalam kategori disiplin berat. Disiplin berat, betul. Lalu dalam peraturan disiplin pegawai negeri itu ada berat, sedang dan ringan. Tapi kalau masalah judi ini masuk dalam kategori disiplin berat. Berarti harus dipecat langsung gitu ya? Jadi berat sendiri itu ada macam, ada pemecatan, tapi ke arah pemecatan ada turun pangkat, tunda gaji dan seterusnya. Itu maksudnya. Sekarang tentu pejabatnya, kepalanya nanti akan penyidang dia. Dan ada juga tim yang menyidang apabila seorang aparat pegawai melanggar. Itu aturannya begitu. Sekarang kalau kita masuk pada pokok persoalan bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang. Jelas itu dari agama juga dilarang kan? Dilarang. Jadi dilarang, ada pelaku, ada alat, ada waktu dan seterusnya. Sekarang ini judi tentunya kita tutup peluangnya untuk melaksanakan. Judi online kan memakai tadi teknologi informasi di bawah koordinasi Kemenko. Sekarang kan lucu. Kalau tadinya ditutup kemudian dia buka kembali, ada kerjasama dan dikasih iming-iming, itu kan termasuk pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Jadi tidak dalam ini kan memalukan. Betul. Apalagi seorang pejabat negara. Dia disuruh menutup, malah dia yang bantu. Karena orang-orang di Kominfo itu ada orang-orang ahli teknologi, ahli informasi teknologi, mereka ahli di situ, ahli TI. Teknologi informasi, ahlinya di situ semua kompetensinya. Ada tadi ketika dia mempelajari aplikasi-aplikasi yang bisa dikembangkan lewat internet, malah dia yang membantu. Bisa saja dia membuat. Ini yang diusut oleh polisi. Setelah ada bukti, ada fakta, ada saksi, maka mereka ada berapa orang yang dinyatakan bersalah. Nanti perkaranya tadi proses pemeriksaan polisi diberikan kepada penegak hukum. Tentunya bagaimana soalnya. Adapun data-data yang keluar dari PPATK selaku institusi yang melihat transaksi liar itu, tentu dia lihat. Ini kalau transaksi sampai, dan aturannya kalau ada transaksi ratusan juta itu kan masuk dalam pengawasan. Ini uang 200 dari mana? Apakah begitu? Kalau kadang-kadang kamu masuk transaksi 200 juta, 300 juta, ini karena misalnya jual keadaan, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada seluk-beluknya, ini kan menimbulkan pertanyaan, maka dianggap dia sebagai transaksi liar. Jadi justru misalnya saya ada masuk di mekaniku 100 juta, dari mana saya dapat uang 100 juta? Dicurigai kan? Dicurigai pasti. Kalau alasan ada dana penjual, ada bukti kwitansi dan seterusnya, itu sedikit lagi. Itulah persoalannya. Jadi kesimpulannya bahwa judi ini perbuatan terlarang. Baik secara hukum maupun pribadinya tidak ada menurut ajaran agama. Kemudian ditutup peluangnya dan alatnya dihilangkan. Tapi memang perbuatan buruk itu adalah sudah menjadi karakter manusia. Walaupun bagaimana kamu diajar, kalau kamu sendiri tidak sadar. Tidak. Demikian itu apa yang saya bisa memberikan pendapat tentang judi. Tidak boleh. Dengar itu Omar Rahman sudah membuat lagu, ya kan? Itu sudah lewat. Itu sudah tahu jangan berjudi. Judi bikin orang manas. Apalagi bilang kata orang Omar Rahman, judi adalah. Jangan turuti orang-orang yang punya banyak miliar, judinya cuma 10.000, 20.000 kan tidak berpengaruh. Tapi kalau orang tidak punya uang, bisa saja dia jual barangnya, dia pinjam, akhirnya apa? Kerjanya sengsara karena judi. Itulah. Silakan saja, ada kan negara-negara tertentu yang secara hukum membiarkan judi seperti Monte Carlo. Tetapi orang yang berjudi itu memang orang-orang yang punya. Kalau macam si Pulan kamu juga ikutan judi. Gimana kalau
Itu yang persoalan. Merusak dirimu. Iya. Pokoknya kalau agama mengatakan tidak bisa, tak boleh. Iya. Tak usah bercari-cari. Baik. Saya demikian. Terima kasih. Siap, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Marsuki sudah berikan tanggapan komentarnya di acara Baribasa pagi hari ini. Dan kita dengarkan sendiri Pak Marsuki bahwa sudah jelas dari sisi agama maupun dari sisi hukum itu sudah jelas bahwa judi itu sangat dilarang. Nah, itu sangat tegas juga hukumannya sahabat budaya. Baik, sudah terasa memang sahabat budaya, kebersamaan kita sudah ada di penghujung acara. Tentunya kami mengucapkan permohonan maaf sebelumnya karena ada gangguan teknis tadi di line telepon kami. Alhamdulillah sudah mulai bagus kembali, dan tentunya kami terima kasih juga kepada semuanya yang sudah ikut bergabung dan berkomentar di topik kita pagi hari ini di Baribasa. Hari tadi yang pertama siapa tadi? Ada Bang Jono, ada Pak Hamzah Nurintan, Pak Amran, Pak Ardi, Pak Napi Wahyu, Pak Marsuki. Siapa lagi tadi ya? Saya lupa tadi yang masuk juga. Terima kasih semuanya sudah memberikan komentar. Bunda Sudarsia juga, makasih, dan juga yang lainnya yang di live ada Bu Sumi, Nur Hudaing juga terima kasih. Tentunya kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tentunya nanti kami akan hadir lagi di dialog selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami sahabat budaya. Tentunya Bang Ria mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika ada salah kata, salah ucap, kurang pelayanan untuk sahabat budaya. Tentunya ini di luar dugaan sahabat budaya. Intinya kita akan selalu hadir untuk sahabat budaya dimanapun berada. Makasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata Bang Rian undur diri dari program acara Baribasa pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Mak. Abang pulang. Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang. Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya. Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu. Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga. Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum? Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain? Ya enggak lah, Bang. Lagian semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu. Ah, Mama. Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay